Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hasil penugasan teori struktural Robert Stanton dari kelompok kami. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian. Menurut Theo pada tahun 1984, halaman 135 sampai 136, strukturalisme sastra adalah proses yang menegaskan unsur-unsur dari intrinsik karya sastra. Analisis struktural adalah hal yang paling diutamakan sebelum yang lainnya. Tanpa analisis demikian, kepaduan makna intrinsik yang hanya dapat digali tidak akan tertangkap. Tujuan analisis struktural sendiri adalah membongkar, memaparkan sedetail mungkin hubungan dan kaitan dari berbagai aspek dan unsur yang secara bersama-sama telah membentuk suatu makna yang dapat dimengerti dan dipahami. Sedangkan menurut Sangidu pada tahun 2004 halaman 16 mengungkapkan bahwa teori struktural adalah suatu disiplin yang memandang karya sastra sebagai suatu struktur yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah karakteristik. Teori strukturalisme menurut Robert Stanton adalah unsur pokok pembangun struktur karya sastra itu meliputi tema, fakta-fakta cerita berupa alur, tokoh, dan latar, dan sarana-sarana sastra berupa sudut pandang, gaya bahasa, suasana, simbol-simbol imajinasi, dan cara pemilihan judul. Unsur pokok membangun struktur karya sastra menurut Robert Stanton meliputi yang pertama, fakta-fakta cerita. Karakter, alur, dan latar merupakan fakta-fakta cerita. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Jika dirangkum menjadi satu, semua elemen ini dinamakan struktur faktual atau tingkatan faktual cerita. Nah, struktur faktual bukanlah hal yang terpisah dari sebuah cerita. Struktur faktual merupakan salah satu aspek cerita. Struktur faktual adalah cerita yang disorot dari satu sudut pandang. Itu menurut Stanton pada tahun 2007 halaman 22. Nah, fakta-fakta cerita meliputi apa saja? Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa yang ada dalam sebuah cerita. Ia juga merupakan tulang punggung cerita. Berbeda dari elemen-elemen lain, alur dapat membuktikan dirinya sendiri meskipun jarang diulas panjang lebar dalam sebuah analisis. Sebuah cerita tidak akan seutuhnya dimengerti tanpa adanya pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang mempertautkan antara alur, hubungan kausalitas, dan keberpengaruhannya. Dua elemen dasar yang membangun alur adalah konflik dan klimaks. Kemudian yang kedua adalah karakter. Karakter biasanya digunakan dalam dua konteks. Konteks yang pertama adalah karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita, seperti ketika ada orang yang bertanya seperti ini. Berapa karakter yang ada pada cerita itu? Nah, kemudian konteks yang kedua, karakter merujuk pada pencampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu. Kemudian yang ketiga adalah latar. Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita. Semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Latar dapat berwujud latar tempat, waktu, suasana, cuaca, dan lain sebagainya. Biasanya, latar diketengahkan lewat baris-baris kalimat deskriptif. Yang kedua adalah sarana-sarana sastra. Pengarang meleburkan fakta dan tema dengan bantuan sarana-sarana sastra seperti konflik, sudut pandang, simbolisme, ironi, dan sebagainya. Secara singkat, sarana sastra dapat dipandang sebagai semacam metode untuk memilih dan menyusun detail-detail cerita, peristiwa, dan kejadian menjadi pola yang bermakna. Sarana-sarana sastra meliputi yang pertama, judul. Judul dalam suatu karya sastra dapat mengacu pada sang karakter utama cerita atau satu latar dalam cerita. Judul semacam ini dapat menjadi petunjuk makna cerita bersangkutan. Yang kedua, sudut pandang. Hubungan yang berbeda dengan tiap peristiwa dalam tiap cerita di dalam atau di luar satu karakter, menyatu atau terpisah secara emosional. Yang ketiga, gaya dan ton. Gaya adalah cara pengarang menggunakan bahasa,
Gaya dapat berkaitan dengan maksud dan tujuan suatu cerita. Satu elemen yang amat terkait dengan gaya adalah ton. Ton adalah sikap emosional pengarang yang ditampilkan dalam cerita. Ton bisa menampak dalam berbagai wujud, baik yang ringan, romantis, ironis, misterius, senyap, bagai mimpi, atau penuh perasaan. Yang keempat, simbolisme. Simbolisme merupakan detail-detail yang konkret dan faktual, serta memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan dan emosi dalam pikiran pembaca. Yang kelima, ironi. Ironi dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang diduga sebelumnya. Dalam dunia fiksi, ada dua jenis ironi yang dikenal luas, yaitu ironi dramatis atau ironi alur dan ton ironis atau ironi verbal. Karakteristik yang ketiga yaitu tema. Tema adalah pesan besar dari suatu karya sastra. Tema dalam suatu karya sastra bersifat individual sekaligus universal. Tema memberikan kekuatan dan menegaskan kebersatuan kejadian-kejadian yang sedang diceritakan sekaligus mengisahkan kehidupan dalam konteksnya yang paling umum. Apapun nilai yang terkandung di dalamnya, keberadaan tema diperlukan karena merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dengan kenyataan cerita. Tema dapat berwujud satu fakta dari pengalaman kemanusiaan yang digambarkan atau dieksplorasikan oleh cerita. Lalu yang ketiga adalah konsep. Analisis struktural terlibat dalam bagian karya sastra, pencerita, dan pendengar sebuah karya sastra untuk unsur estetika dalam dunia karya sastra, antara lain alur, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, tema, dan amanat. Ratna, tahun 2003, halaman 91-94. Penggunaan teori fiksi Robert Stanton dianggap lebih lengkap dibandingkan dengan teori lain. Yang dimaksud lengkap adalah dalam suatu karya sastra, tidak hanya terpaut pada struktural dasar seperti tema, karakter, alur, amanat, dan lain-lain, melainkan terdapat simbol-simbol atau ton yang ingin disampaikan pengarang melalui tokoh atau cerita. Robert Stanton membagi unsur intrinsik fiksi menjadi 3 bagian, yaitu fakta cerita, sarana cerita, dan tema. Robert Stanton membagi unsur fakta cerita menjadi 3 bagian, yaitu alur, karakter, dan latar. Sedangkan sarana sastra terdiri dari judul, sudut pandang, gaya bahasa dan nada, simbolisme, dan ironi. Analisis cerpen berjudul Robohnya Surau Kami menggunakan teori Robert Stanton. Fakta-fakta cerita. Yang pertama, alur. Dalam cerpen ini, alur yang digunakan adalah alur sorot balik. Yang pertama, eksposisi cerita dalam cerpen ini berupa penjelasan tentang keberadaan seorang kakek yang menjadi garin di sebuah surau tua beberapa tahun yang lalu, seperti yang diungkapkan pada kutipan berikut. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima membeloklah ke jalan sempit itu, dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi, dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuanya dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Yang kedua yaitu penggawatan. Cerita mulai bergerak maju dan mulai muncul masalah, yaitu tokoh aku menceritakan bahwa kakek sudah meninggal karena sebuah dongengan Ajosidi yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kutipan berikut. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Jika Tuhan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh, dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Dan bilang keladi, dan kerobohan ini ialah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Yang ketiga, klimaks. Cerita kembali mundur.
Tokoh aku kembali mengingat cerita sebelum kakek meninggal ketika tokoh aku menanyakan kepemilikan pisau yang diasah kakek. Hal ini dapat dibuktikan dengan kutipan berikut. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Aju Siti kepadanya. Apakah Aju Siti telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang mendurjakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya kakek lagi. Apa ceritanya kek? Siapa? Aju Siti. Kurang ajar dia. Kakek pun menjawab. Yang keempat yaitu anti klimaks. Klimaks kekecewaan kakek berakhir dengan cara tragis. Dia bahkan membunuh dirinya sendiri dengan menggorok lehernya dengan pisau cukur. Hal ini dapat dibuktikan dengan kutipan berikut. Demikianlah cerita Aju Siti yang kudengar dari kakek. Cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata apa aku tak pergi menjenguk. Siapa yang meninggal? Tanyaku kaget. Kakek. Kakek, ya, tadi subuh kakek kedatangan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggoroh lehernya dengan pisau cukur. Pada akhir cerita atau pada penyelesaian, orang-orang terkejut ketika melihat kakek meninggal dengan mengenaskan. Justru, Ajusidi menganggap hal itu biasa saja. Bahkan, ia tidak menunjukkan rasa sedihnya sedikit pun. Dalam kutipan tersebut, setelah istrinya memberitahu bahwa kakek telah meninggal, tokoh aku yang geram atas perbuatan Ajosidi segera mencari Ajosidi di kediamannya. Namun, ketika sampai, Ajosidi seperti tidak memiliki rasa bersalah atas perbuatannya, dan ia hanya mementingkan pekerjaannya ketimbang hadir atau menunjukkan batang hidungnya pada proses pemakaman kakek. Yang kedua adalah karakter. Tokoh cerita atau karakter menurut Abrams dan Nurgiantoro adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Dalam cerpen Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis menampilkan tokoh-tokohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah tokoh aku. Tokoh aku ini begitu berperan dalam cerpen ini. Pengarang melukiskan tokoh aku sebagai orang yang ingin tahu perkara orang lain. Hal tersebut dibuktikan ketika tokoh aku bertanya, "Apa ceritanya, Kek?" Dan dilanjutkan dengan kalimat, "Ingin tahuku dengan cerita Ajusidi yang memurungkan kakek jadi memuncak." Lalu dia berkata, "Aku tanya lagi pada kakek, bagaimana katanya, Kek?" Di dalam sana tergambar jelas bahwa tokoh aku ini memiliki sifat yang ingin tahu perkara orang lain. Selanjutnya adalah tokoh Haji Saleh. Haji Saleh adalah tokoh karangan Ajosidi yang pemunculannya sengaja untuk mengejek orang lain. Dengan begitu, wataknya sudah dipersiapkan oleh penciptanya, dan karena kemahiran Ajosidi dalam membual, tokoh ini dalam benak kakek seperti benar-benar hidup. Secara jelas, watak Haji Saleh digambarkan sebagai orang yang terlalu mementingkan diri sendiri. Hal tersebut dibuktikan pada saat Haji Saleh berhadapan dengan Tuhan. Karena ia selalu mementingkan ibadahnya, Haji Saleh rela anak cucunya hidup dalam kemelaratan. Hal tersebut membuktikan bahwa Haji Saleh memiliki sifat buruk, yaitu selalu mementingkan diri sendiri. Yang ketiga adalah tokoh Ajosidi. Tokoh ini dianggap sangat istimewa. Ia tidak banyak dimunculkan, tetapi saat menentukan keberlangsungan cerita. Menurut si tokoh aku, Ajosidi disebutkan sebagai si tukang bual yang hebat karena siapapun yang mendengarnya pasti terpikat. Selain itu, bualannya selalu membuat orang jadi terpengaruh. Hal tersebut dijelaskan pada pernyataan tokoh aku yang menyatakan, "Maka aku ingat Ajosidi, si pembual itu. Sudah lama aku tidak bertemu dia dan aku ingin bertemu dia lagi. Aku senang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tetapi hari ini jarang terjadi karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual,
Sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi cameo pada akhirnya. Dari pernyataan tokoh aku tersebut, Ajo Sidi digambarkan sebagai tokoh yang suka membual. Bualannya pun yang akhirnya melemahkan iman kakek. Pada akhirnya, kakek rela membunuh dirinya sendiri setelah sakit hati mendengar bualan Ajo Sidi. Yang D adalah tokoh kakek. Tokoh kakek menjadi pusat cerita. Oleh si pengarang, tokoh ini digambarkan sebagai orang yang mudah dipengaruhi dan gampang mempercayai omongan orang, pendek akal dan pikirannya, serta terlalu mementingkan diri sendiri dan lemah imannya. Gambaran tokoh kakek yang terlalu mementingkan diri sendiri dilukiskan melalui ucapannya sendiri, seperti kutipan berikut. Sedari mudaku, aku di sini bukan? Tak kuingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang-orang lain tahu, tak terpikirkan hidupku sendiri. Yang nomor 3 adalah latar. Pertama, latar tempat. Latar tempat pertama terdapat pada kampung halaman tokoh aku. Hal tersebut dibuktikan dalam kutipan, kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan yang sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. B. Latar tempat. Latar tempat kedua terdapat di rumah tokoh aku. Hal tersebut dibuktikan dalam kutipan, dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk. Yang C. Latar tempat ketiga terdapat di rumah Ajo Sidi. Hal tersebut dibuktikan dalam kutipan, aku cari Ajo Sidi ke rumahnya, tapi aku berjumpa dengan istrinya saja, lalu aku tanya dia. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu yang pertama terdapat pada beberapa tahun lalu. Hal tersebut dibuktikan dalam kutipan, kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar, sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan itu di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Yang B. Latar waktu. Latar waktu selanjutnya terdapat pada malam hari. Hal tersebut dibuktikan dalam kutipan, perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. C. Latar waktu berikutnya terdapat pada pagi hari atau subuh. Hal tersebut dibuktikan pada kutipan, dan esoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk. Siapa yang meninggal? Tanyaku kaget. Kakek. Kakek? Ya. Tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur. 3. Latar sosial. Di dalam latar sosial, umumnya menggambarkan masyarakat, kelompok-kelompok sosial, dan sikap kebiasaannya, cara hidup, dan bahasa. Hal tersebut dibuktikan dalam kutipan, dan di pelantaran surau kiri itu akan Tuan temui seseorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadat. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Kali ini kelompok kami mengambil cerpen berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1956. Tema dari cerpen ini ialah tentang keadaan iman seorang kakek yang salah satu alasan yang tidak seimbang akibat mendengar cerita dari Ajo Sidi
Ia merasa tersindir karena cerita Ajo Sidi tentang Haji Saleh yang dikirim Tuhan ke neraka akibat keegoisannya saat hidup hanya untuk Tuhan dan tidak memperdulikan kehidupan sekitarnya. Jadi fakta tema tersebut yaitu karena cerpen ini menceritakan kisah penjaga surau yang taat beribadah namun memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Penyebabnya karena dia menerima sindiran dari seorang pembual bahwa hidup tidak diridhoi Allah jika hanya beribadah namun meninggalkan amal kemasyarakatan. Yang dapat kita pelajari dalam nilai sosialnya yakni kita harus hidup dalam kondisi yang harmonis dengan masyarakat lain dan tak lupa tolong menolong. Sekian, terima kasih.